Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali lagi dengan Tumpal Daniel. Saya masih ingin membincangkan masalah Hari Santri Nasional yang sudah diperingati pada tanggal 22 Oktober baru saja. Hal yang menarik tentu saja daripada persoalan santri dan pondok pesantren di Indonesia ini, selain daripada usianya sudah sangat panjang, sudah sangat tua, tapi juga kemandirian di dalam pengelolaan pendidikan ini yang patut kita apresiasi, yang patut kita angkat jempol, karena di saat pembangunan bidang pendidikan itu sangat bertumpu dan sangat bergantung dari pemerintahan dengan anggaran yang besar sebagaimana sudah ditetapkan oleh konstitusi, bahwasanya 20% dari APBN atau APBD itu dialokasikan untuk pembangunan di bidang pendidikan. Sesungguhnya pesantren sejak awal memang mendedikasikan di dalam pola pengelolaannya adalah kemandirian itu sendiri, yaitu kemandirian dari para pengelola yang berangkat dari keikhlasan dan niat untuk menebarkan ilmu sebagai bagian daripada dakwah dan ibadah, tapi juga kesadaran umat itu sendiri untuk bergotong royong mewujudkan pesantren yang bisa menjadi tempat pembinaan mental, spiritual, dan pengembangan ilmu pengetahuan keislaman maupun keduniaan. Itu sangat dirasakan sekali bagi para pengelola pondok pesantren tersebut. Sinergisitas antara pengelola dengan para masyarakat itu sendiri yang membutuhkan pondok pesantren, maka terjadilah simbiosis mutualisme, sehingga pondok pesantren dari hari ke hari, dari tahun ke tahun terus bisa mempertahankan dirinya dan bahkan semakin menunjukkan eksistensinya, kebergunaannya bagi masyarakat dan bangsa. Itu sangat terasa. Hari ini tentu saja di tahun 2020 kita bisa menyaksikan di berbagai daerah ormas-ormas Islam, terutama Nahdlatul Ulama, yang memang sangat kental dengan penyelenggaraan model pendidikan pondok pesantren. Itu tersebar di seluruh Indonesia, menjadi prototipe atau model pengembangan pondok pesantren yang ada sampai hari ini. Tetapi juga tentu saja ormas-ormas Islam lainnya juga memiliki pondok pesantren serupa yang tidak kalah perannya. Dan kita bisa lihat sekarang ini pondok pesantren itu sudah memodernkan sistem pendidikan dan bahkan fasilitas yang dimilikinya. Begitu banyak kita temui pondok pesantren yang megah, yang sangat lengkap fasilitasnya untuk penyelenggaraan pendidikan yang standar nasional maupun internasional. Dan satu hal lagi, dari pondok pesantren, dari hasanah dan kiprah kesantrian di Indonesia, terbukti politik Indonesia yang modern dengan sistem demokrasi yang sangat terbuka itu memungkinkan tokoh-tokoh sentral dari pondok pesantren itu bisa mencapai titik puncak karir atau jabatan, menjadi orang nomor satu di Indonesia. Itu kita bisa saksikan bagaimana fenomena kehadiran Gus Dur di Istana Negara sebagai presiden pada saat menggantikan B.J. Habibie, yaitu di awal reformasi.
Dan kemudian tradisi ini berlanjut saat ini, yaitu dengan kehadiran Kiai Haji Ma'ruf Amin, seorang tokoh sentral yang lahir dari pondok pesantren dan besar sebagai seorang ulama yang dihormati di tingkat nasional. Beliau saat ini menjabat sebagai seorang wakil presiden. Itu adalah satu bukti bahwasanya santri dan pondok pesantren adalah sesuatu yang memungkinkan putra-putra bangsa Indonesia bisa percaya diri, bisa menunjukkan kiprahnya sama dengan produk-produk pendidikan lainnya. Sekali lagi kita apresiasi terhadap pondok pesantren dan para santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.